inilah yang akan membuat curah hujan seperti hujan biasa, hujan lebat, dan hujan badai. Bahkan harp juga bisa menciptakan kekeringan, banjir, salju, badai, dan topan. Efeknya dapat membuat manusia menjadi tidak bersemangat, halusinasi, susah berpikir logis, agresif, bahkan gila. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian pernah bayangin nggak kalau bencana alam seperti tsunami, badai, terus gempa itu bisa dibuat oleh manusia? Terus kalian pernah nggak search di Google dengan kata kunci HAARP? Ya kasih tahu ya, itu akan muncul berita yang mencengangkan, bahkan mengejutkan guys. Jadi apa sih harp itu? Terus apa sih yang dilakukan sama si harp ini? Jadi FYI ya guys, harp itu sebuah teknologi. Dan gak sedikit orang yang percaya loh bahwa harp ini bisa mengendalikan cuaca yang berakibat bencana alam. Apakah ini yang dimaksud bahwa bencana akhir zaman itu karena ulah manusia ya? Tapi di sini Ica nggak pengen memihak siapapun ya. Ica cuma pengen berbagi informasi sama kalian. Jadi benar atau enggaknya kalian bisa nilai sendiri. So, oke guys, kali ini kita akan bahas dan kupas tuntas seluk-beluk tentang harp dan teori konspirasinya. Dan buat kalian yang baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya sekarang. HARP merupakan singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program. Jadi HARP merupakan program penelitian ionosfer dengan tujuan untuk menganalisis dan menyelidiki potensi perkembangan teknologi terbaru untuk komunikasi radio dan pengintaian. Nah, apa itu ionosfer? Jadi ionosfer itu merupakan lapisan teratas dari atmosfer bumi yang gunanya untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang hendak memasuki bumi. Para ilmuwan mengklaim bahwa penelitian ini bisa mengurangi efek-efek yang tidak diinginkan dalam sistem komunikasi dan navigasi, yang tentunya bisa bermanfaat untuk sektor publik dan sektor militer. Program HARP dimulai pada tahun 1990, dan pada tahun 1993, stasiun penelitian HARP mulai dibangun. Sumber dana HARP didapat dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan DARPA. HARP Research Station dibangun di fasilitas milik Angkatan Udara Amerika Serikat di dekat Dacona, Alaska. Terus nih ya, pada tahun 1994 HARP ini memiliki 18 antena. Terus pada tahun 1998 HARP memiliki 48 antena dengan daya pancar 960 kW. Dan antara tahun 2003 sampai 2006 HARP ini memiliki 180 antena dengan daya pancar sebesar 3,6 MW. Terus kita kasih tahu ya, total dana dalam proyek ini tuh sebesar 250 juta US dollar. Jadi cara kerja HARP ini dengan menembakkan sinyal high frequency sebesar 3,6 MW menuju ionosfer. Dan frekuensi sinyal yang ditembakkan berkisar 2,7 sampai 10 MHz. Kalian tahu nggak? Hanya dengan 1 MW saja bisa melayani 1 sampai 2 kampung. Jadi bayangin aja bagaimana kekuatan dari 3,6 MW. Tembakan dari HARP ini mampu membuat ionosfer dan stratosfer menjadi hangat. Lalu membuat struktur keseimbangan plasma, membangkitkan gelombang frekuensi rendah, dan membuat aurora. Dan menurut para peneliti nih ya, HARP ini bisa membantu mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan lapisan ionosfer dan mampu mengetahui pengaruh ionosfer terhadap sinyal radio, serta memberikan perkembangan penelitian dan aplikasi teknik di bawah air maupun di bawah tanah. Seperti saya bilang tadi, pendanaan HARP ini berasal dari militer Amerika Serikat dan berlokasi di bekas stasiun radar milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Sehingga hal ini membuat HARP dicurigai sebagai fasilitas sangat rahasia oleh para pemuja teori konspirasi. Nah, teori HARP ini pertama kali dipopulerkan oleh Nick Begich pada tahun 1997 melalui Angel Don't Play with HARP. Kemudian Jesse Ventura, seorang mantan gubernur Minnesota. Terus ada fisikawan Bernard Island, dia mengatakan bahwa teknologi HARP ini mampu memodifikasi cuaca dan menetralkan satelit. Nah guys, sebenarnya tuh banyak banget teori konspirasi mengenai HARP. Tapi Ica udah rangkum 3 teori konspirasi yang paling terkenal buat kalian.
Jangan tegang-tegang dong. Yang kopi diminum dulu kopinya. Yang ada cemilan boleh dimakan. Teori yang pertama, HAARP mampu menciptakan gempa. Caranya adalah dengan frekuensi ditembakkan ke atmosfer dan memantul ke bumi. Lalu gelombang pantulannya ini bisa masuk ke tanah, bahkan ke kerak bumi. Bahkan bisa masuk ke mantel bumi yang jaraknya tuh jauh dari dalam samudera. Efeknya kepadatan materi tanah di suatu wilayah tersebut akan terguncang. Apalagi ya jika di wilayah tersebut memiliki patahan lempeng yang tidak stabil. Nah, terjadilah gempa bumi. Yang kedua, HAARP mampu mengubah keadaan atmosfer. HAARP diduga mampu mengubah atmosfer sehingga membuat efek iklim dan cuaca di suatu wilayah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan high frekuensi pada HAARP yang akan membuat awan-awan di langit. Dan banyak tidaknya awan yang tercipta tergantung dari lama tidaknya HAARP diaktifkan dan seberapa kuat arusnya saat ditembakkan ke atmosfer. Awan-awan inilah yang akan membuat curah hujan seperti hujan biasa, hujan lebat, dan hujan badai. Bahkan HAARP juga bisa menciptakan kekeringan, banjir, salju, badai, dan topan. Kita masuk ke teori yang terakhir, dan menurut Ica ini teori yang kurang masuk akal. Ini bahwa HAARP bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia dengan menembakkan gelombang frekuensi rendah ke atmosfer di sebuah wilayah. Nah, ini dapat mengganggu gelombang otak manusia sehingga membuat pikiran dan perilaku manusia itu tidak logis. Efeknya dapat membuat manusia menjadi tidak bersemangat, halusinasi, susah berpikir logis, agresif, bahkan gila. Kalau menurut Ica ini bukan kena HAARP ya, tapi karena bucin emang. Baca. Dan katanya nih ya, efek dari HAARP ini mampu membuat keributan atau pemberontakan di suatu wilayah, kudeta, bahkan perang. Ini jangan-jangan koruptor ini korupsi efek dari HAARP juga ya? Alah, jadi julid. Ilmuwan komputer David Neidich dan Umran Inan yang merupakan dosen dari Stanford University mengatakan pada Popular Science bahwa semua teori konspirasi HAARP sama sekali tidak berdasar dan teori semacam ini di luar kemampuan HAARP dan melampaui jangkauan ilmu alam. Nah kan bener kan ada bantahannya ternyata karena emang menurut Ica nih teori yang satu ini di luar akal gitu loh. Apalagi program HAARP ini tidak bersifat rahasia dan memberikan izin kunjungan bagi semua orang. Kan jadi menimbulkan pertanyaan tentang teori konspirasi HAARP ya. Apakah emang berdasarkan dengan teori ilmiah atau hanya imajinasi liar penulisnya dengan klaim-klaim yang patut dipertanyakan. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Kalian percaya nggak kalau ternyata bencana alam atau perubahan cuaca akhir-akhir ini karena ulah si HAARP ini? Tulis di kolom komentar. Makasih buat kalian udah nonton. See you in the next video. Bye!